My dreams come true. Halo Pineapple People, selamat datang kembali di Pineapple People Podcast. I'm your host Surya Hatta. Seperti biasa, kita kedatangan tamu-tamu anak muda berprestasi, up and coming, young guns on the rise, yang mostly berasal dari dunia yang dunia kreatif lah ya. Itu bisa dari arsitektur, dari dunia interior design, dari furniture, bisa juga dari seni, film, dan entrepreneurship. Kali ini kita kedatangan frequent kolaborator kita juga di Pineapple dari Siddhartha Architect, Marcelo Siddhartha. Bro, Halo bro, thank you banget udah datang nih bro. thank you for invite. Iya dong, ini waktunya mahal nih. Ini salah satu the most in demand architect in town nih. Enggak lah, lagi pandemi, waktu gua murahan kok. Anytime. Makanya bisa langsung, oke berangkat gitu. Oh ya? langsung. Bro, mungkin kita mulai dulu. Lu baru-baru ini dinobatkan nih sebagai salah satu dari Future Leaders of Asia. Hah? Iya, Salah orang kali lo? benar gua. Dari Generation T. Aku nggak tahu ya. Nah, itu tuh. Jadi justru yang gue mau bahas sama lu, ini kan dari publication dari luar negeri ini sebenarnya. Ya kan? Yang dari Indonesia sendiri malah kurang banyak yang mengangkat hal-hal seperti ini gitu. Karya lu juga termasuk pernah diangkat juga di Art Daily loh. Ya kan? Yang soal Yamakawa itu ya, yang desain Yamakawa, Carpe Diem, restoran. Ceritain dong tentang itu bro. Tapi masa lu nggak tahu sih, lu masuk dari salah satu Future Leaders of Asia loh? Terusan gua nggak tahu itu. Lu nggak tahu? Beneran? Lu nggak pernah Google diri lu sendiri berarti? Ngapain? Nggak pernah sih. Bener bro, jadi ada 400 orang dipilih, umurnya below 40, itu versi Generation T. Nanti lu abis ini lu Google diri lu sendiri deh. Oke. Lu salah satu dari situ, mewakili Indonesia. Oh gua nggak tahu lu beneran. Nggak tahu, wah lu gokil lu. Makanya. Tadi gua mau bahas itu sama lu ya kan, lu malah nggak tahu sendiri. Nggak tahu beneran, gua sama sekali nggak tahu. Tapi itu listnya baru mungkin bulan kemarin September 2020 gitu. Oke. Gitu, keren bro. Asli gua nggak tahu beneran. Nah, ceritain dong soal proses lu sampai diliput masuk ke Art Daily juga untuk yang Yamakawa bro. Art Daily sih sebenarnya seperti yang semua orang tahu itu kan memang platform kita bisa masukin karya. Ya. Gitu. Jadi kita masukin karya, mereka curate. Kalau oke, Masuk ya. masuk. Jadi ya gampang ya sebenarnya dimaksud sih gua enggak sih. Gitu. Tapi kan pasti harus melalui seleksi dari mereka juga kan. Betul. Gitu. Nah, gue tertarik itu karena gue pernah ke situ karena Yamakawa one of the oldest rattan furniture manufacturer juga kan. Oke. Dan Pineapple kita juga banyak produk-produk rattan. Gue waktu ke showroomnya, waktu makan di restorannya, gue kayak asik juga nih tempat. Ternyata yang bikin lu arsiteknya ya kan. Itu pada saat lu mendesain itu prosesnya gimana Sel? Lu harus ada pemahaman mengenai rotan itu sendiri atau lebih dengan gaya lu sendiri aja pada saat itu? Itu proyek kayaknya udah Cukup lama sih ya? 10 tahun lebih ya kayaknya ya. Bisa jadi ya. Ya kayak 2012 mungkin ya? 2010-an kayaknya. Oh 2010-an? Mulainya 2010. Oh oke. Gitu kalau nggak salah ya. Iya. Nah, anyway, proses desain itu sih sebenarnya cukup menyenangkan karena saat itu kliennya itu cukup mengagetkan karena rotan Cirebon, tapi ownernya orang Syria. Gitu dan gue amazed aja pas pertama kali ketemu, dan itu brand Jepang. Mr. Hisham ya? Iya, Mr. Isa, Mr. Talal. Jadi brand Jepang. Iya. Jadi Lucu ya? tiga negara nih. Iya. Nah, waktu gue di approach untuk desain itu, basically mereka sangat membebaskan. At the first place gue pikir wah ini desainnya kita nggak bakal bisa terlalu aneh atau gimana, karena nggak bisa terlalu mahal karena ini cuma ruko nyewa. Iya. Tapi mereka punya pendapat lain bahwa mereka pengen bikin sesuatu yang bagus dan long lasting. Nah, at that time kita pertama kali desain Yamakawanya dulu. Okay. Jadi Carpe Diem tuh belum ada. Jadi kita desain Yamakawa, lantai 1, lantai 2 itu dibikin untuk showroom dua-duanya.
yang di bawah lebih ke display kursi, yang terus kita bikin mezanin untuk kantor, yang atasnya itu settingannya lebih kayak sofa set, lebih kayak ada settingan lah. Ya, ya, ya. Kalau di bawah lebih individual. Nah di bawah itu kita bikin ada box-box melayang yang kita pakai mesin pabrik yang untuk muter barang. Jadi kita pengen dari Conveyor tampak conveyor dari depan itu kursinya berubah-berubah, konsepnya seperti itu. Dan kita bikin banyak dengan material konkret. Nah itu sebenarnya kita nggak, yang pertanyaan tadi lu mengenai kita pelajari apa enggak unsur rotan dan enggak, sebenarnya nggak terlalu. Jadi kita justru lebih mikirin gimana caranya supaya rotan itu lebih stand out di showroom ini. Jadi make it more simple, less ornamen, perintilan gitu. Jadi lebih menarik dilihat untuk furniture-nya gitu. Oke. Nah, sepanjang perjalanan itu si owner tuh mulai mikir, ini daripada gua sewa dan hanya untuk display rotan, kenapa gua nggak bikin cafe atau restoran? Jadi orang datang, mereka bisa semua kursi by them, jadi mereka semua customer bisa nyobain sambil makan, duduk dan bisa lihat produknya. Ya tapi along the way, as you know, itu juga restoran kurang berjalan. Tapi intinya kita sempat coba bikin carpe diem, jadi kita renovasi. Yang kalau lu pernah lihat di mezanin itu kita bikin kayak bar di tengah melayang, terus ada rotannya gitu ya. Itu keren banget. Bentuknya kayak gelas wine, di bawah tempat duduk tunggu gitu. Nah di situ kita berusaha yang pas renovasi kedua kita bikin carpe diem, kita berusaha untuk memasukkan unsur rotan ke dalam arsitektur. Kalau yang di awal di Yamakau kita enggak, kita berusaha justru jangan terlalu banyak rotan biar furniture rotannya aja gitu. Nah ini kita kebalik, kita bikin tangga putar kita anyam, terus bikin bar, floating bar kita pakai rotan. Nah ya begitulah kira-kira. Itu keren banget tuh yang floating barnya itu. Bahkan kan sampai ada yang di tengah-tengahnya juga ada yang kayak dari ceiling sampai ke bawah, terus bisa didudukin juga. Kan, jadi kayak ruang tunggu. Jadi ruang tunggu. Betul. Itu temen gue pernah bikin satu event di situ, event party DJ gitu. Oke. Terus orang-orang pada berdiri di situ sel. pada diinjek-injek, gue bilang anjir ini barang bagus nih. gue sampai ini sendiri, gue risih sendiri, gue jangan injek-injek nih, gila. Tapi tuh karena desain menurut gue oke banget dan furniture-nya juga bagus kan. Gitu. Bro, bicara tadi soal style lu ya, seperti di Yamakawa kan lu juga banyak mengangkat kayak konkrit, semen gitu. Di beberapa project-project lu gue juga melihat benang merah itu. Apakah itu juga menjadi ciri khas lu, bro? Style lu tuh dalam berarsitektur tuh seperti itu atau gimana? Ya kalau ciri khas sih, lu ada ciri khas tersendiri nggak sih? Kalau dari lu sendiri ngelihat gaya lu gitu? Tahu ya, gue selama ini sebagai arsitek tuh sebenarnya nggak terlalu suka melabel-labelkan sebuah style sebenarnya. Cuman memang orang awam tuh perlu nama itu, perlu style itu. Apa sih rumah ini? Oh ini modern, apa minimalis? Oh ini modern minimalis. Ini modern klasik, ini tropical modern. Oh ini tropical minimal. Jadi orang tuh suka dengan kata-kata itu, tapi buat gue pribadi itu sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting kan kita pas ngedesain, kita bisa menjawab kebutuhan mereka, kita bisa create space yang menarik, dan experience ruang itu yang lebih penting. Cuman memang orang perlu style. Nah kalau lu tanya style apa, ya maybe we can say modern tropis. I don't know, minimalis. Jadi memang kalau label-label itu sebenarnya lebih banyaknya datang dari konsumen itu sendiri ya. Exactly. Instead of dari arsiteknya yang mengkotak-kotakkan ya. Oke. Sel, lu sebelum lu bersolo karir nih, sebelum lu mendirikan Siddhartha Architect, itu tahun 2010, 2011 bro? 2010 ya. 2010. Sebelum itu lu kan di TWS ya? Yep. Sempat di TWS ya kan. Menurut lu nih, untuk people di luar sana yang juga mungkin sedang menekuni dunia arsitektur dan lain-lain, perlu nggak sih berguru dulu di satu firm yang sudah established sebelum lu kemudian mendirikan firm lu sendiri? Oh sangat ya? Sangat perlu. Itu justru satu hal yang sangat gue sesali, dan kalau bisa gue putar balik waktu, gue akan kerja lebih lama. Oh gitu? Iya, jadi gue lulus 2004, gue langsung kerja.
Dan gue kerja tuh cuma setahun setengah di TWS. Oke. Setahun setengah di TWS, itu gue lumayan nyesel. Maksudnya gue pengen bisa lebih lama Bisa lagi. lebih lama. Oke. Atau bahkan gue pindah ke konsultan lain untuk belajar lebih dalam Iya, iya. style lain. Gitu. Cuman ya itu ya, kita sebagai arsitek muda kita harus banyak tahu. Nah kalau gue tuh kurang tahu. Jadi kurang tahu, oh arsitek mana sih yang lagi happening, oh arsitek mana sih yang style, oh aduh ada gini, udah kayak gini, oh ini lagi, oh udah dapat award ini. Jadi lu tahu lu arahnya mau kemana. Gitu. Ya, Bahkan sesuaikan juga dengan desain lu, gaya lu yang lu suka gitu. exactly. Bahkan juga lu bisa tahu lu tuh mau ke depannya tuh mau jadi arsitek kayak apa. Lu bercita-cita pengen bangun high rise, mid rise, low rise, atau lu pengen ke interior. Nggak ada salahnya arsitek ke interior. Iya. Atau lu mau lebih ke komersial. Nah, lu jadi tahu lu mesti magang kemana. Bahkan dari kuliah, lu udah tahu mau magang kemana. Udah selesai kuliah pun lu tahu mau kerjanya di mana. Iya. Gitu kan kerja kan sebenarnya kan sama seperti magang, cuma lu dikasih duit jajan. Bener. Buat gue tuh pribadi kayak gitu. Lu nggak usah ngarepin gaji deh. Bener. Lu 5 tahun 6 tahun nggak usah ngarepin gaji, yang penting lu belajar, lu tahu cara kerjanya kayak gimana. Iya. Lu tahu bahan-bahan, lu ngerti cara ngedesain, terus dikasih uang jajan, udah that's it. Iya. Nah itu gue sangat menyesal. Cuman ya gue nggak bisa putar kembali waktu kan. Oke. Jadi memang penting banget ya. Oh sangat penting. Karena dari beberapa teman-teman kita yang kita undang juga ke sini, kita banyak diskusi soal itu juga, bro. Jadi misalnya mereka banyak yang lulusan dari Andra Matin misalnya. Mereka berapa tahun di situ, kemudian akhirnya ada juga beberapa yang sempat nyoba di beberapa tempat lain, habis itu mendirikan firm sendiri. Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi, sebenarnya jenjang karirnya ada nggak sih, bro? Kalau di arsitektur ini, apa ujung-ujungnya memang anak-anak muda ini cita-citanya adalah membentuk firmnya sendiri pada akhirnya gitu? Kalau soal jenjang karir, menurut gua itu bisa aja. Bisa aja ya sebenarnya. Cuman kan tergantung seberapa besar kapasitas company ini. Kalau lu company besar ya pasti ada, udah sangat jelas. Lu dari junior ke senior, ke mungkin ke tim project dan lu mungkin bisa ketemu owner sebagai arsitek partner gitu, partner, associate dan lain-lain. Nah cuman kan kalau kayak kita ini kan konsultan kecil cuman 4-5 orang, ya kita as simple as junior ke arsitek aja. Iya. Gitu. Jadi memang tergantung kapasitas company juga. Dari company-nya juga ya. Oke. Nah, lu sendiri nih nggak terasa berarti lu udah 10 tahun, bro. Udah membangun biro lu nih, Siddhartha Arsitek. Pengalaman apa nih, bro, yang selama 10 tahun ini atau pelajaran apa yang benar-benar lu mungkin tadinya nggak nyangka atau tiba-tiba jadi sesuatu hal yang membentuk lu selama 10 tahun ini, kira-kira apa aja tuh? Oke, jadi sebenarnya kalau bicara 10 tahun sebenarnya lebih, karena gue dari 2004 gue lulus, gue kerja sampai kurang lebih 2006. 2006 gue sempet kayak freelance gitu ke arsitek lain. Abis itu gue bikin biro bareng sama teman gue. Oh gitu. Itu gue bikin kalau nggak salah 2 tahunan ya. 2008 sampai 2010 lah. Nah itu gue bikin berdua sama teman gue, dia lulusan interior. Nah habis itu 2010 gue baru mulai sendiri. Nah selama gue bekerja sendiri, pelajaran yang paling banyak itu ya pelajaran di lapangan. Di lapangan ya? Oh itu banyak banget. Proyek pertama gue setelah gue lulus kuliah dan gue kerja, terus gue punya proyek pertama itu gue desain interior apartemen teman gue. Itu gue belajar banyak karena pas udah jadi ownernya nanya, ini pantry gue taruh sendok di mana? Gue lupa bikin laci sendok dong. Serius. Itu pelajaran pertama. Lu tuh harus detail. Lu tuh harus mikirin as if lu make. Lu desain sesuatu, lu mesti ngebayangin bukan orang yang make, lu juga make. Jadi makanya sejak itu gue belajar, setiap kali gue ngedesain sesuatu, gue pasti langsung ngebayangin. Gue user experience-nya nanti. Exactly. Iya. Gitu. Oke. Nah terus lu kan ngerjain ini juga, lu banyak berarsitektur, tapi lu juga banyak ngerjain proyek-proyek interior design. Lu sendiri prefer yang mana, bro? Dua-duanya gue suka. Bedanya apa sih kalau menurut lu?
Bedanya kalau arsitek tuh all about space, Hmm. tentang experience. Gimana lu bisa ngerasain tinggi rendah sebuah ruangan, besar kecil sebuah ruangan, proporsi sebuah ruangan, dan lu ngerasain I don't know space mezzanine, space under, space. Lu bisa bikin create sesuatu, lu bisa ngebayangin lu masuk rumah apa yang mau lu lihat, apa yang mau lu rasain, gitu. Itu dari arsitektur lu bisa dapatin itu semua. Yeah. Tapi kalau dari interior, it's all about function. Function ya. Function. Jadi gua kalau ke interior, ya selain style, ya lu pasti mesti mikirin function. Lu even kayak lu bikin wardrobe aja lu mesti mikirin, lu mau taruh celana dalamnya di mana, lu mau taruh baju lu gimana, banyakan baju lipat tuh baju gantung, every single detail lu pikirin. Iya, iya, iya. Nah dari interior tuh gue sangat-sangat suka detail. Bahkan lu harus ngerti bahan. Oh berarti harus modular 60, modular 90, 45. Jadi Iya, iya, iya. lu tuh harus into detail banget. Nah, Lebih itu gue detail suka ya banget. kalau interior tuh ya. Iya. Oke, oke. Lu tadi mention juga proyek pertama lu adalah ngerjain apartemennya temen lu. Nah, peran koneksi selama ini lu berkarir seberapa penting, Bro? Everything. Connection is everything. Everything. Hmm. At the end of the day, ada sih, maksudnya ada orang yang nggak kenal dan mau approach lu untuk jadi arsitek ada. Tapi at the end of the day, pasti kalau ditelusuri, ini orang pasti ada sedikit link. Iya, iya, iya. Misalnya, ada orang approach mau desain rumah. Oke, ngobrol-ngobrol ketemu. Ternyata, lu tau gak dia? Dia tuh sebenarnya masih teman gue gini-gini. Ya gue pernah nanya ke dia. Iya, Intinya tuh orang approach untuk kita engage kita, pasti mereka perlu konfirmasi. Oh ini arsiteknya benar. Iya. Gitu. Rekomendasi dari siapa, Exactly, kayak gitu-gitu exactly. ya. Nah itu kan networking semua. Networking. Iya, iya. Jadi, tapi kalau lu sendiri lebih word of mouth, mulut ke mulut, atau lu ada approach khusus? To be honest, sampai sekarang ini gue nggak pernah do marketing, nggak pernah kayak approach orang sana sini. Hey, gue arsitek, gue mau desain sama gue apa enggak, jasa gue sih nggak pernah. Iya, iya. Gue nggak pernah sebar brosur, gue nggak pernah sebar email, gue nggak pernah apa-apa. Semua itu berkat Tuhan dan itu semua lewat, ya Tuhan kasih berkat lewat orang ya. Iya, iya, Ya iya, orang-orang itu ya orang di sekeliling gue. Betul. Dan memang hasil karya lu sendiri itulah yang kemudian speaks for itself gitu ya. Semoga. Iya, jadi promosi, karena gue juga sempat ngobrol juga waktu itu sama si siapa, Rafael kalau nggak salah. Mereka juga tidak promosi yang gimana karena dia punya pendapat kalau usernya atau customer mereka atau klien mereka mencari, kalau mereka memang bagus dan nyampe karyanya ke orang, itu mereka pasti akan ditemukan. Yep. Gitu ya. Betul. Itu approach yang menarik banget sih menurut gue ya. Betul sekali. Tapi lu pernah burn bridges nggak, Bro? Dalam artian, aduh, gue kapok deh nih sama ngerjain proyek ini, gue nggak mau lagi ngerjain proyek dia, kayak gitu-gitu. Ya pasti pernah lah bro. Pernah juga ya? Pasti lah. I think semua arsitek pasti pernah punya memori Pengalaman itu ya, gitu pengalaman ya. itu. Pengalaman paling nightmare lu di project apa, Sal? Yang paling kayak, waduh gila nih, capek banget nih, atau waduh gila nih project kok jadinya begini amat sih. Yang paling horor lah, yang lu nightmare banget nih, aduh malas banget nih gitu. Pernah nggak? Atau tipe klien seperti apa misalnya, kayak gitu-gitu? Kalau nightmare dalam sebuah project sih, semua proyek pasti ada negatifnya. Cuma sampai nightmare sih nggak pernah. Nah yang buat gua ada cukup horor tuh justru yang banyak yang nggak jadi atau gua lepas. Nah itu yang proyek-proyek yang nggak sejalan. Proyek klien-klien yang ya gua sangat menghindari klien-klien yang sangat pelin-pelan. Pelin-pelan? Pelin-pelan dalam hal apa nih? Dia nggak tahu maunya apa. Kita udah arahin ke sini, oh enggak, sini enggak. Terus datang, oke gua mau kayak gini. Terus ntar 2 minggu bisa berubah lagi. Waduh, PR. Abis itu dia pergi ke luar negeri, balik, gue baru liat ini gue mau kayak gini. Wah iya, Udah. paham. Kita juga pernah tuh kayak gitu. Kita pernah juga pengalaman, kita udah bikinin furniture nih bro. Oke, desainer udah bikin desain, bikinin gambar segala macem, sama desainer sudah dirapatin sama owner. Oke, setuju. Oke, lanjut ke mock up dong. Kita bikinin sampel segala macem, jebret kita display.
bapaknya suka. Hmm. Oke nih bapaknya suka, oke. Minggu depan anaknya dari luar negeri nih, lulusan luar negeri baru datang juga terlibat di proyek gitu. Nggak suka ya, misalnya ganti. Jadi dan apa namanya itu udah tahapnya kan udah sampai mock up gitu. Ya kan kemana aja, bukannya dari awal-awal gitu. Dan lu juga sering ketemu juga, ada juga ya begitu-begitu pasti ya. Ya kalau gue sih kayak gitu agak lumayan sering ya. Tapi buat gue sekali oke lah. 2 kali oke. Ya, tapi kalau sampai 10-12 kali kan kelewatan. Iya, capek lah ya. Iya. Lu dari dulu tuh udah pengen jadi arsitek atau gimana sih? Wah. Pertemuan lu Gue tuh dengan awal arsitektur tuh gue mau jadi artis. mau jadi artis? Mau jadi artis. Iyalah, cuman ngepost Instagram kan dibayar. influencer gitu. Influencer, ketawa-ketawa, ngelawak-ngelawak, bikin podcast gitu Iya, kan iya. dibayar. Enak jadi artis, Bro. Terus kenapa lu jadi arsitek? Nggak tahu ya, mungkin gue mau jadi artis mungkin kurang ganteng kali. Gue Lu nggak ikut-ikut casting gitu kali lu? iya itu juga sih. Iya. Anyway, gue tuh nggak pernah kepikiran jadi arsitek. Mhm. At the first place, gue lulus SMA, gue tuh pengen jadi graphic designer. Oh, graphic designer justru. Mm-mm. Oke. Nah itu dia, lack of knowledge itu yang gue alami pas di awal-awal. Jadi gue nggak tahu dunia grafik tuh kayak apa. Dunia seni itu ada apa aja sih? Arsitek, interior, landscape. I mean kayak gue daftar kuliah aja ada planologi apaan ya. Jadi lu lack of knowledge aja, jadi lu nggak tahu Iya, iya. kemana. Kalau lu lack of knowledge, ujungnya lu ikut-ikutan temen. Nah itu yang terjadi sama gue. Teman gue yang daftar sini. Lu apa ambil arsitek di mana? Untar. Oh ikut. Oh gitu. Terima ya udah masuk. Ya udah gitu aja. Oh jadi awalnya masuk arsitektur tuh kayak gitu? Bukan karena lu memang, aku kayaknya pengen menggeluti dunia arsitek? Enggak kepikiran sama sekali. Sedikit pun nggak pernah ada kepikiran mau jadi arsitek. Oke. Sedikit pun. Oke. Tapi kemudian lu follow through bener-bener ya, lu nyelesain kuliah lu dan Ya dong kalau karir kan lu? bapak emak gue marah kalau udah kuliahin mahal-mahal nggak serius kan. Tapi kemudian dalam proses lu belajar dan kemudian bekerja sekarang gitu, Sel. Lu menemukan passion lu memang di sini atau gimana? Oh iya. Gitu ya? Semakin lama lu semakin mendalami, semakin lu jatuh cinta. Apalagi apa ya? Pas kuliah masih belum terlalu berasa. Pas udah mulai kerja dan udah mulai berkarya sendiri, gue tuh mulai merasakan, oh enak ya ternyata ya lu bisa dapetin feel kayak begini. Iya. Apalagi lu ke bangunan-bangunan arsitek idola lu, entah itu luar maupun dalam, kayak Mas Aang segala macam itu idola. Lu ke tempat-tempat mereka gitu lu lihat, lu langsung dapetin feel-nya, lu langsung jatuh cinta. Nah semakin lama lu dalemin, semakin lama lu lihat, Iya. jadi akhirnya jadi suka beneran sama bidang ini. Oke. Nah itu kadang gue suka ngomongin soal passion. Banyak anak-anak muda sekarang kan kayak, passion gue bukan di sini nih, gue nggak mau menggeluti ini, ya kan? Gue cari passion gue dulu lah, apa segala macam. Sedangkan dengan lu berbeda nih, passionnya justru baru ketemu begitu lu mendalami bener-bener profesi ini kan. Gitu. Jadi ya memang passion itu ya kadang menurut gue ya, some people lucky lah, mereka bisa menemukan passion mereka dari usia muda gitu. Iya. Dan kemudian benar-benar bisa bekerja di bidang yang mereka passionin banget dari dulu gitu. Tapi jangan lupa juga kadang passion itu bisa datang belakangan ya kan. Bisa datang belakangan dan sometimes it's not only about love what you do, tapi do what you love, tapi juga love what you do kan. Karena lama-lama bisa muncul tuh kecintaan itu. Benar. Gitu. Bicara soal arsitek favorit, arsitek favorit lu siapa? Dari luar dan dari dalam? Kalau dalam sih jelas lah Mas Aang lah. Mas Aang ya. Itu udah Legend ya. Itu udahlah. Udah Mas Aang lah. Hands down ya, hands down. Iya. Kalau Andra Matin gokil ya. Udahlah itu udah the best lah. Kalau luar, gua sangat suka sama Batma Renci, Oke. Singapura. Gua sangat suka sama ya arsitek sejuta umat ya, Tado Ando. Ada Ando. Yang punya influence juga ke karya-karya lu kayaknya mungkin ya. Karena kan dia banyak konkret segala macam. Ya, lu kalau ke galeri-galerinya di Jepang, di Korea itu, aduh, Gokil ya. space-nya gila. Terus, gue sangat suka sama Marcio Kogan. Ya gue kalau namain 3 ya mungkin itu kali ya. Itu ya. Kenapa lu
mengidolakan mereka? Beth Marenchi gue sangat suka dengan style desainnya yang sangat cocok untuk Indonesia. Oke. Karena Singapura ya sama-sama tropis, Iya. negara tropis, dan desainnya sangat menjawab kebutuhan. Style juga oke. Maksudnya ruangannya layoutingnya semuanya oke. Enak dilihat. Kalau yang arsitek Jepang ya space-nya gila-gila sih. Cara mereka create space. Ya. Dan itu juga mungkin kenapa lu jadinya sering banget ke Jepang ya? Oh iya. Jalan-jalan lu ke Jepang mulu kayaknya. Ya karena di sana arsitekturnya banyak Banyak banget ya? banget gitu. Dan upcoming arsitek Jepang yang muda-muda pun juga top. Oh gitu. Oke. So suppose siapa lagi? Go Hasegawa banyak deh. Banyak ya di sana ya. Lu bisa maksudnya banyak banget lu bisa nyari. Iya. Bawau. Anyway. Oke. Kalau dari dream project lu sendiri, lu pengen ngedesain apa sih, Sal? Yang lu pengen banget nih one day, aduh kalau bisa kesampaian desain ini, wah fulfill banget lu gitu. Gereja. Tempat ibadah gitu. Tapi bangunan bukan interior. Nah, lu kan sebenarnya gereja juga udah mendesain kan? Interior. Tapi ya. Lu pengennya yang Bangunan. Kenapa? Bangunan ibadah deh. Nggak masih gereja. Bahkan kayak masjid pun gue mau. Karena poetik banget. Interesting. Religi itu poetik banget. Lu bikin sesuatu space yang bisa membantu orang di dalam itu connect ke yang di atas. Itu tuh sebuah kesempatan yang Jarang ya. Itu Nggak banyak yang punya kesempatan itu iya, sih. itu idaman banget sih. Iya. Poetik ya. Gue suka tuh cara lu you put it that way gitu. Poetik banget gitu. Iya. Oke. Ada reference gak sih satu tempat ibadah yang menurut lu oke banget dan itu kayak menginspirasi lu kayak gue pengen bikin ini. Banyak ya. Tado Ando kan ada bikin ya di Jepang ya gereja itu ya. Tado Ando yang bikin Hill of Buddha. Iya. Waduh, Itu keren sih. iya, kelihatan bunga semua terus kepalanya nongol dikit. Iya, Itu kan iya. gila poetik banget. Parah. Belum yang gereja di air, di air. Banyak Iya, lah. Even kayak si Hiroshi Nakamura kalau nggak salah, NAP bikin Ribbon Chapel itu juga, aduh, Keren ya. iya. Terus dia bikin chapel di tengah kuburan juga. Chapel di tengah kuburan. Wih, Gokil juga tuh. itu gila. Belum Keren. ngeliat gitu. Keren. Lu mesti Google. Keren ya. Ntar gua kasih lihat. Oke. Kalau lu tapi dulu kan sempat juga mendesain furniture, Sel. Am I? Iya, maybe. Kursi rotan dulu ya, rocking chair. Udah lama banget sih. Iya. Kan? Itu kalau nggak salah buat acara majalah deh. Acara majalah itu dulu ya. Kalau nggak salah. Gue udah digging ya kan. Iya. Temu aja lo. Iya dong. Gue jadi lupa. Lu kenapa kemudian tidak melanjutkan ke desain furniture juga, Sel? Aduh, kalau keinginan lo pengen ya. Pengen banget. Cuman furniture tuh buat gue tuh nggak gampang loh. Iya. Beda ya. Gini, pertama ergonomiknya lu mesti dapetin. Yes. Dan itu kan lu masih lewatin research yang gila, yang begitu dalam dan begitu lama. Iya. Gitu. Hanya untuk dapetin sebuah kursi. Terus kedua, gimananya tampil beda. Ya. Karena sorry itu saya ya, kita banyak banget ngelihat furniture kayak kayu gitu yang ini desain ini kok agak mirip. Ya, kok agak mirip ya, kayak cuman beda ini dikit. Yeah. Ininya ya itu gimana cara bikin beda. So far gue tuh sangat suka furniture. Gue sangat suka perhatiin furniture. Dan satu brand yang paling gue suka itu Ligner Rose. Kalau kita menuju lagi ke satu nama desainer, gue sangat suka sama Borolek. Oke. Wah, Kenapa? Desainnya menurut lu kena banget gitu ya? Ya, nih kalau dari kacamata awam ya, bukan seorang furniture designer. Kata pertama tuh unik. Ya. Jadi beda deh pokoknya. Memang harus beda ya dibanding yang lain ya. Oke. Nah, kalau kita bicara karya lu nih, Sel. Lu udah banyak banget mendesain nih, ya kan, baik itu rumah, baik itu interior kantor,
dan lain-lain. Menurut lu pribadi, karya lu yang paling lu suka yang mana? Interior apa arsitektur? Interior Bebas. dan arsitektur. Oh. Aduh, gue mah kalau disuruh milih ya karya-karya yang gue suka gampang, soalnya hitung pakai jari. Enggak lah. Beneran. Enggak, ini kan gue bicara dari sudut pandang Dari sudut gue pandang ya. lu ya. Betul, yang lain-lain jadi ya gue suka-suka. Cuman Iya, iya. yang bener-bener gue suka Iya, iya. itu cuman satu di Bandung, Inspiro. Itu gue desain. Oh, yang tempat nari itu ya? Dance itu ya, house, dance atasnya ada house. tempat tinggal. Itu seru sih. Nah, itu lucu tuh. itu gue suka banget. Kedua, gue desain rumahnya itu fashion designer si Jeffrey Tan. Oke. Itu gue suka banget, bentuknya kayak diamond cut. Itu kecil, tanah cuman lebar. Kalau gue nggak salah sekitar 4 kali berapa ya? 4 kali 15 atau 4 kali berapa? 15. Kecil banget lah. Pokoknya tanah 60 meter sekian. Oke. Itu terus gue suka tuh kan saking dikit. Kantor lu sendiri dong? Itu gue suka banget juga itu tuh. ya itu proyek renovasi. Ya, Itu renovasi tuh ya kantor lu ya? Itu gue suka banget sih. Gue liat foto-fotonya. thank you. Ya kan kombinasi semen sama kayunya tuh oke banget. Terus Ya. lu ada taman yang di bawah tuh batu-batu. Ya. Terus ada pohon. Itu gue belajar banyak tuh dari Mas Aang. Mas Aang, maksudnya dia dulu gue inget banget dia pernah ngomong, maksudnya dia kalau ngedesain tuh material tuh nggak pernah banyak, cuman 1-2 material gitu. Iya betul juga ya. Oh itu gue belajar banyak dari dia. Oke. Furniture-nya bagus lagi tuh di kantor lu tuh. Asik. Pan beli ini di sini bang. Iya. Itu gue suka. Tapi obrolin sedikit dong Sel soal si Inspiro apa Inspiro sih bacanya? Inspiro ya. Inspiro itu tempat studio tari gitu. Yep. Itu gimana proyek ceritanya dan inspirasi behind it gitu Sel? Ini proyek sebuah kecintaan seorang suami kepada istri. Hmm. Jadi istrinya ini memang ngambil dance dan dia bahkan udah ngajar di Singapura. Oke. Nah terus menikah, orang Jakarta menikah, terus menikah sama teman gue ini dia orang Bandung. Si istrinya orang Bandung nih? Bukan, istrinya orang Jakarta. Oh, istrinya orang Jakarta. Menikah terus jadi pindah ke Bandung karena suaminya orang Bandung. Oh iya. Dari Singapura ke Bandung. Nggak punya teman, nggak segala macem. Dia suka dance tapi nggak ada komunitas. Nah akhirnya dibantu sama suaminya. Suaminya udah bikinin dance studio segala macam. Iya. Dan ya itu kecintaan untuk istrinya. Jadi untuk nyalurin passion di dance itu. Nice. Mesti dari hati banget tuh pendalaman itu Sel. Harus. Iya. Sel, Yup. di luar lu berarsitektur dan berinterior desain nih. Yup. Lu punya hobi olahraga, Mhm. ya kan? Lu basket, lu maraton juga sering lu di mana-mana. lu. Enggak. Hah? Enggak. Udah enggak? Cuma berapa kali doang. Cuma berapa kali ya? Tapi lumayan juga lu maraton. Gua sampai sekarang belum kesampean gua. Pengen gua. Enggak, gue cuma half doang. Oh maraton. Boro-boro gua half maraton. 5K aja gua kagak pernah. 10K gua nggak pernah. Tapi gua pengen tuh salah satu bucket list gua tuh. Salah satu bucket list gua. Ya kan, jadi lu olahraga lu basket banget ya. Banget. Lu basket banget juga. Terus hobi lu juga otomotif. Ya. Mobil, motor, Ya. Vespa juga kan. Iya. Itu sebagai pelarian lu atau gimana sih? Enggak, itu semua memori gue masa kecil. Memori masa kecil. Gue itu lahir di keluarga yang besar di VW. Mhm. Jadi dari my grandma itu dia memang distributor spare part VW. Oke. Jadi gue dari kecil sekolah aja tuh selalu dijemput naik kombi. Oh gitu. Kombinya VW jok. kombi ya. Iya. anjir. Legend banget tuh. Kombinya jok tengah dibuka, jadi sekali jemput gue sama sepupu gue bisa 5-6 orang rame-rame Iya. di dalam kombi lari-larian karena spacious. Heeh. Itu memori itu sangat melekat. Hmm. Dan gue udah sangat terbiasa dengan lihat VW karena tiap kali gue ke rumah my grandma ya ada kombi, ada kodok, ada varian, ada safari, every kind lumayan banyak. Sepupu gue juga ada yang pakai kombi gitu. Cuman at that time bokap nyokap gue nggak pakai VW. Iya. Tapi gue dari kecil Sering lihat tuh udah jadi sering terekspos sama VW. exactly. Dan sampai sekarang pun my dad, my mom, my brother Heeh.
itu masih punya toko spare part VW, masih sampai sekarang Masih punya? masih Oh, masih gitu. masih Spare part khusus VW? khusus VW. Oh gitu. Nah. Sampai sekarang tuh ya? Sampai sekarang. Di mana sih? Ada di Cipete, Oke, di oke, Senen. Jadi Interesting. dari keluarga besar tuh semua masih sama, ada yang masih importir, ada yang punya toko. Iya, ya, iya. lumayan besar. Nah, kalau Vespa, gue dari kecil pas gue lagi zamannya susah sama bokap gue tuh nggak punya mobil, cuma punya motor satu dan itu Vespa. Yang itu Vespa. Gue 3 bersaudara, gue kalau kemana-mana berlima naik motor Vespa, dan gue kebagian berdiri di depan. Iya, iya, iya. Dan itu memori tuh melekat banget di kepala gue. Mm-mm. Nah, kecintaan gue dari Vespa tuh sejak kecil itu. Iya. Jadi sekarang lu bisa beli, lu kulik ya. Ya. Bahkan mobil VW kodok lu, itu lu bangun ya Sel? Enggak juga, sebenarnya gue beli itu udah setengah jadi. Setengah jadi? Udah ya 70-80% lah. Oke. Tinggal gue ganti beberapa part. Sebenarnya gue ganti mesin juga supaya bisa pasang AC. Terus gue repaint dan ganti beberapa aksesoris lah supaya lebih orisinal. Setir kiri, setir kanan? Gue punya kanan. Setir kanan punya lu ya? Adik gue kiri. Seru juga ya. Itu apa namanya, matic apa manual sih kalau kayak gitu? Manual. Manual ya? Manual. Nggak bisa lu bikin matic ya Sel? I don't know ya, mungkin beberapa orang yang suka custom mungkin bisa, cuman gue belum pernah denger sih. Iya, Mungkin aja bisa. Dan itu jadi salah satu ikon dari lu juga tuh, si VW itu ya kan? Iya. Beberapa hari lalu gue denger teman gue cerita ada yang ganti mesinnya pakai mesin Subaru. Oh ya? Iya. Ya ada aja lah orang kalau modif mah otaknya gila, apa juga dikerjain. Tapi kalau kayak gitu tuh jadi, dulu kan kita tahu VW kodok tuh, apalagi yang udah lama gitu, masalahnya kan di mesin ini banget lah, rewel banget. Tapi kalau diganti mesin itu udah aman tuh. Kalau ganti mesin Jepang atau mesin Eropa mungkin kali ya. Cuman kalau gua kan ganti tetap mesin. Kalau gua ganti ke mesin kombi. Oh, supaya gua mesin dapat lama juga dong berarti. mesin Ya? lama juga ke 1600 dari 1200 cc. Iya, iya. Gue pikir kayak mobil-mobil itu gue ganti mesin kijang gitu, misalnya. Bisa nggak sih? Belum pernah dengar sih, yang gua pernah dengar tuh Subaru. Subaru. Karena kan space buat mesinnya kan Oh, kecil iya, di iya, belakang. bener. Oke. Gue tuh punya ketertarikan juga otomotif zaman dulu, cuman gue nggak terlalu ngulik. Ya kan gue cuman suka ngeliat, kalau di modifannya rapi, simple gitu gue suka tuh. Nah kalau gua tuh ke klasik anti modifan. Anti modifan malah ya. Gue selalu balikin ke klasik. Iya, iya. Jadi gue setiap kali ini gue nanya ke adik gue, gue meskipun kecil lama di VW, tapi gue tuh agak kurang pengetahuan di VW. Adik gue lebih ngerti. Lebih ngulik Ini dia. aslinya apa? Oke gini, oh ya udah balikin. Ini aslinya mestinya gimana? Oh gini, oh ya balikin. Iya, Justru kalau bisa dibalikin. Balikin ya. Se-original mungkin. Original gitu mungkin justru. Nice. Seru juga ya. Gue pengen nyari hobi gue. Nih podcast hobi baru. Hobi baru. Sepeda gue udah beli sepeda. Oke. Tapi ya buat apa namanya, muter-muter keliling komplek lah. Asik. Cukup lah. Kalau lu kan udah jarak jauh lu kayaknya lu. Enggak. Oh enggak juga ya? Cuman deket-deket sini aja. Sekitaran sini juga. Kebanyakan juga buat cari makan bakmi doang. Iya. Weekend goes makan. Yoi. Iya. Bro, tapi lu juga belakangan ini kemudian mulai masuk ke investasi ke F&B kayaknya nih. Gitu ya. What's the reason behind it? Sama ya dengan semua perjalanan arsitektur gua. Intinya itu cuma satu, kesempatan. Kesempatan itu yang orang tuh beda-beda kan. Ya lu ada kesempatannya jadi main ke furniture. Yeah. Mereka ada kesempatan main video. Yeah. Gua ada kesempatannya ke sini. Semua itu kesempatan. Nah, F&B itu ada kesempatan karena waktu itu ada kebetulan teman main gua, dia bikin sebuah produk panah kota. Awal mulanya itu. Panah kota. Oke. Nah jadi panah kota itu dia bikin sendiri buat istrinya, tuh cobain kirim-kirim, banyak yang suka, udah mulai dikomersilin. Terus gue mau bikin nih gini-gini, gue bilang, gue mau ikut dong. Oh boleh, oh ya udah. Iya. Udah kita akhirnya partneran berenam. Nah sejak itu ya kita udah ada tarik brand baru, franchise, jadi berkembang. Iya. Awalnya dari opportunity yang lu dapat dari pertemanan ya. Betul. Iya. Interesting sih. Sometimes kita emang kadang nggak tahu opportunity datang dari mana gitu ya. Kayak apa namanya, kita sama kopi kalian dibawa kan karena temen gue emang si kopi kalian memang bikin waktu itu awal-awal di Cikajang. Terus gue bilang ke mereka, gue mau bikin showroom nih di BSD. Ya kan, kerjasama yuk gimana. Jadi kita ada space-nya, mereka bisa operationalnya, jadi deh tuh. Gitu emang nggak
nggak disangka-sangka juga sih. Ini networking kan? Networking, penting banget sih. Makanya tadi networking, connection Iya, sangat-sangat sih. penting. Heeh. Jadi kalau ini teori gue ya, gue Iya. nggak tahu benar apa enggak ya. Jadi buat yang arsitek masih muda, yang baru lulus segala macam, memang cari pengalaman tuh penting banget ya. Iya. Maksud gue setelah lu cari pengalaman kerja sama arsitek udah cukup lama dan lu mau buka sendiri, at the end of the day-nya nih di dunia arsitektur ini kan sebenarnya tuh banyak yang nyari, Iya. cuman nggak tahu aja kalau ada lu gitu. Bener. Jadi gimana caranya how to make yourself available, Iya. be known gitu kan. Mau through social media, ada yang through karyanya. Jadi banyak cara, through networking. Bener. Nah, tapi intinya sebenarnya di luar sana tuh banyak yang nyari. Banyak di luar sana tuh banyak yang perlu. Iya. Cuman ya nggak tahu aja ada lu gitu. Bener. Jumlah arsitek di Indonesia tuh masih kurang atau menurut lu udah cukup banyak atau gimana sih? Kalau lulusan arsitek banyak, Lulusan arsitek banyak. tapi yang memutuskan jadi arsitek itu dikit, Masih dikit banget ya. sedikit. Dan kita punya market yang sangat gede, 260 juta orang. Bahkan itu cuma Indonesia doang. Kalau kita tarik ke regional, Southeast Asia atau bahkan dunia, ya kan? Ya, tapi kan 260 juta itu kan belum semuanya Betul. terbiasa dengan dunia arsitektur. Mereka masih mikir, buat bayar gambar doang segini, Iya. cuma paperwork sekian lembar, gue harus bayar segini gitu. Jadi banyak orang masih pikir seperti itu. Which is ya nggak apa-apa. Jadi ada beberapa arsitek yang memang nggak pure jadi arsitek, jadi misalnya dia pure sama bangun, sama kontraktor, ya mungkin itu marketnya mereka. Betul. Ya nggak ada salah juga. Bener. Kalau kedepannya Sel, harapan lu di dunia arsitektur di Indonesia nih, kayak gimana? Harapannya sih semua bukan semua, lebih banyak masyarakat umum aware tentang peran seorang arsitek dan mulai arsitektur tuh mulai masuk ke segala penjuru gitu. Dari segi private, Ya. jadi orang bangun rumah tuh nggak hanya sekedar kamar-kamar, ada kamar dan lain-lain gitu. Tapi lebih dipikirin bahwa rumah ini adalah identity mereka, karakternya mereka. Karena tiap rumah masih beda. Benar. Gitu. Buat gua kamar utama 2,5x4 cukup, 3x3 cukup. Iya. Tapi ada beberapa orang kamar tidur utama masih 8x10. Iya. Gitu. Nah, jadi tiap orang tuh pasti beda-beda. Nah, gimana caranya mereka tuh bisa lebih berharapnya tuh mereka lebih ngerti tentang arsitektur. Begitu juga dengan dunia ini secara umum ya, bukan private doang ya. Kayak kita ngelihat kayak bangun-bangunan umum, public facility. I mean kayak berharapnya tuh kayak misalnya kayak si Banyuwangi gitu ya. Ya. Mereka mulai aware dan tata kotanya gitu. Kayak even kayak terminal bus di desain kan si Mas Aang kan desain terminal di Banyuwangi itu. Waktu itu kayak every place itu didesain. Jadi lu punya anak nih, anak lu tumbuh besar di Jakarta atau di Serpong atau dimanapun itu, kalau semuanya didesain, jadi anak lu tahu bahwa ini nih yang benar. Benar. Kalau selama ini lu anak lu tumbuh lahir hidup di kota yang nggak ada pedestrian, pedestriannya cuman jalanan rusak. Itu juga dipakai jualan asongan. Buat mereka, memang pedestrian itu seperti itu. Gitu. Especially untuk yang mungkin belum punya kesempatan untuk lihat di luar negeri seperti apa. Exactly. Benar sih. Idealnya kan pedestrian, ada buffering tanaman, terus ada jarak bebas lagi, ada lane sepeda mungkin, baru mobil. Iya. Itu kita sempat beberapa minggu lalu kita sempat ngobrol juga sama Dani Wicaksono. Waktu jagoannya tuh. Dia lagi desain kota tata kota di Tubaba. Itu dia cerita-cerita gimana tujuannya memperbaiki ruang hidup manusia. Jadi kota itu didesain untuk hidup gitu. Betul. Itu ya memang sih harapannya kita memang perlu banyak kepala-kepala daerah yang punya visi kayak gitu juga sih. Exactly. Ya kan? Benar. Tubaba itu Banyuwangi top juga tuh. Ya kan? Itu memang
itu kita masih kurang sih ya. Iya. Attention ke situnya ya. Iya. Bener. Kayak Bandung kan much better. Much better. Dipegang sama Kang Emil. Iya. Bener. Iya, masih kayak gitu. Perlu sih. Itu kunci sih karena apa ya? Jadi lebih bahagia juga orang-orangnya kan. Hidupnya Bener. juga jadi lebih layak lah, lebih enak gitu. Benar. Itu peran arsitek itu penting banget sih. Benar. Peran arsitek penting banget. Betul sekali. Gokil. Bro, sekarang lu sudah berkarir sudah demikian lama, firm lu udah 10 tahunan, anak lu 3 nih, ya kan? Jadi lu selain aktif mendesain, lu juga produktif Aktif bikin anak. produktif Betul, bikin anak nih. Betul. Anak lu udah 3 sekarang, lu tipe orang tua yang mengharapkan anak lu juga jadi arsitek juga sama kayak lu, udah mulai lu arahkan gitu-gitu atau gimana bro? Enggak, gue nggak pernah ngarahin. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Meskipun kalau gue nanya anak gue sekarang kamu jadi apa? Jadi arsitek kayak papa. Nggak gitu dia, Iya, lucu ya? lucu emang. Gemes gue. Iya. Nah, jadi kalau gue tuh nggak pernah ngarahin anakku menjadi apa. Yang penting apapun yang lakukan kasih yang terbaik. Gitu ya. Nanti gue bakal pesan ke anakku itu. Gitu ya. Walaupun lu sudah membangun ini, tapi lu tidak memaksakan mereka untuk kemudian melanjutkan atau gimana? Enggak ya. Enggak. Oke. Soalnya arsitek juga nama sih. Bukan sesuatu yang bisa lu warisin kecuali lu punya pabrik. Udah lu warisin ke anak-anak lu. Ini kan nama kayak dokter. Iya. Apa yang mau lu warisin? Cuma nama baik aja. Tapi kan kalau dia sama-sama jadi arsitek langsung masuk lagi meneruskan gitu loh. Enggak dia bangun firm sendiri gitu misalnya. Enggak juga lah. Enggak juga Enggak ya. juga lah kayak Lu bebaskan lah ya. kayak Tancang Tantik Lam. Ya pasti kan setiap anak pasti pengen punya karya sendiri lah, pengen punya nama sendiri. Nggak mungkin lah kita suruh masuk juga. Iya. Oke. Bebasin sih gua kalau anak-anak Bebasin gua. ya? Bebasin banget. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir Sel. Value apa nih yang lu berharap lu bisa tanamkan ke anak-anak lu ke depannya? Value dalam hal apa nih? Dalam hal hidup, dalam hal terserah profesional mungkin personal. Kalau dalam hal hidup ya pasti hidup takut akan Tuhan lah, itu udah pasti lah. Ya. Hidupnya benar lurus gitu, itu udah pasti. Kalau secara profesional ya pasti gue ya itu gue dari dulu selalu berpikiran gue bakal bilang ke anak-anak gue gini. At the end of the day lo harus cari teman banyak. Cari teman banyak, musuh dikit. Ya. Lu punya satu musuh itu kebanyakan. Itu ya kan ada pepatahnya gitu kan. Betul. Jadi 1000 teman kurang. Betul. Ya kan satu musuh kebanyakan. betul. Iya. Jadi gue bakal kasih pesan gue tuh itu aja ke anak-anak gue. Lu cari teman sebanyak-banyaknya. Multi race, multi color, multi ethnicity. Pokoknya lu mesti kenal sebanyak-banyaknya orang. Dan sincere. Iya. Jangan ada maunya. Harus tulus memang Harus ya. tulus, sincere. Pokoknya lu banyak temen, lu banyak networking. Iya. At the end of the day, lu mau kerjaan apapun, networking lu akan ngebantu. Benar. Opportunity akan terbuka ya. Exactly. Betul. Dan ya kayak kita juga. Gue kenal lu dari istri gue. Iya. Dari si Poppy ya kan. Iya, bini lu yang motoin gua dulu. Iya benar. Iya. Jadi ya betul. Memang berteman lah itu kunci banget sih. Benar Ya banget. kan? Nggak pilih-pilih. One day if you can get something out of it, ya syukurin. Ya kan. Kalau enggak, lu punya teman banyak tuh kan keluarga juga kan buat lu. Exactly. Memperkaya diri lu juga. Kan? Oke, bro. Ini thank you banget lu udah hadir di sini nih. Sama-sama. Ya kan kita bisa sharing-sharing, gue bisa belajar banyak juga dari lu. Oh by the way kalau mau kontak Siddhartha Architect ke mana nih? Email mungkin atau Instagram yang inquiry mau minta desain ini itu atau mungkin ada opportunity internship gitu misalnya? Kemana sih? Ke IG paling ya, ke Instagram? ke IG atau ke email. Oke. siddharthaarchitect@gmail.com siddharthaarchitect@gmail.com atau IG-nya @siddharthaarchitect. Siddhartha Architect ya. Oke. Itu untuk teman-teman Pineapple People yang mungkin mau find out lebih banyak mengenai Siddhartha Architect atau mungkin mau internship ya kan atau mau punya project nih minta didesainin sama Selo dan teman-teman di Siddhartha Architect bisa kontak mereka langsung. Siap. Bro, thank you Jangan lupa banget. subscribe Subscribe. di link di bawah ini. Bunyi Lonceng. Tolong. Biar subscribernya jutaan. Iya, amin. Biar dapat plakat. Oh iya, keren juga nanti kita pasang di sini gitu harus ya. dong. Pamer gitu kayak YouTuber Kalau Dadan gitu. takut diundang lagi ya. Oh siap. Bro Selo, thank you so much. Gue yakin juga teman-teman Pineapple People yang dengerin pasti bisa belajar dari sharing-sharing kita di episode kali ini. Ya.
Thank you Thank so you much juga. Pineapple People. Thank you banget. Selo. See you on the next one. Ciao. Bye.